Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faton Karanasora dari kelas 12 IPA 7. Saya di sini akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama. Lahirnya Orde Lama. Demokrasi terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi sebelum keputusan Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan pembentukan kabinet transisi yang dipimpin oleh Ir Juanda atau yang disebut Kabinet Juanda. Isi konsepsi presiden yang diajukan Soekarno pada dasarnya satu, untuk mengubah parlemen menjadi sistem pemerintahan presidensial. Kedua, untuk mencoba merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama keempat partai memenangkan pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, serta merangkul militer dalam formasi dari Dewan Nasional. Latar belakang Orde Lama. Masa era Orde Lama disebut dengan masa demokrasi terpimpin pada perspektif ketatanegaraan. Masa ini diawali dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Kemenlut dan ketidakpastian ketatanegaraan. Dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar dan di tangan presiden secara normatif. Pengelolaan pemerintah daerah ini diatur berdasarkan produk yang dibuat pada masa tersebut, yaitu Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960, bahwa Penpres adalah produk hukum yang secara kelembagaan tidak ada dalam UUD 1945. Kebijakan Orde Lama. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, negara masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik. Beberapa kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua, kebijakan nasionalisme perusahaan-perusahaan LN. Ketiga itu kebijakan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya itu kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia. Terus keputusan keluar dari PBB, membentuk gerakan non-blok, memasyarakatkan ajaran Nafkom, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, terus membumikan Panca Azimat Revolusi, yaitu Pancasila, Manipol, Asbek, Berdikari, Trisakti, Naskom. Kebijakan pembubaran konstitute, kebijakan perampingan di tubuh TNI, kebijakan penyatuan 4 unsur angkatan bersenjata AD, AL, AU, kepolisian menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Perekonomian pada masa Orde Lama. Dalam era Orde Lama ini, Presiden Soekarno menjalankan sistem ekonomi terpimpin dalam ekonomi ini. Presiden secara langsung terlibat dan mengatur perekonomian seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintahan pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu dan menurun. Dalam era ekonomi terpimpin, Indonesia berulang kali mengganti desain ekonominya, sering dengan bergantinya kabinet yang sedang berkuasa. Ekonomi ini berlaku sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa Orde Lama ini belum bisa memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakannya antara lain: 1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 yang menurunkan nilai uang. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan untuk meningkatkan nilai rupiah. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON, untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Ketiga, menekan laju inflasi. Faktor penyebab kegagalan dan memperbarui ekonomi di masa Orde Lama.
Penenangan masalah ekonomi tidak rasional. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Devisa semakin mengikat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin tinggi. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. Pengeluaran negara cukup besar. Politik Orde Lama. Kondisi politik era Orde Lama, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang isinya pembubaran konstitusi. Diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75. Berita Negara 1959 nomor 69 beritakan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UDS 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstitusi melaksanakan tugasnya. Pada masa ini, Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan kebebasannya dari sudut yuridis konstitusional. Sebab menurut UUD 1950, Presiden tidak berwenang, tidak memberlakukan atau memperlakukan sebuah UUD seperti yang dilakukan melalui dekret. Sistem ini yang mengumpulkan struktur, fungsi, dan mekanisme yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem trial and error yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahwa diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Maka problem dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan untuk dipecahkan secara baik walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penanaman sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Berbagai eksperimen tersebut ternyata menimbulkan keadaan excite berlebihan, baik dalam bentuk ultra-demokrasi atau berdemokrasi secara berlebihan, seperti yang dialami antara tahun 1950 sampai 1959, maupun suatu kediktatoran terselubung dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi Gekwalificeerd Democratie. Sistem trial and error telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas. Keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DITII yang berhaluan Deoktarisme Islam Fundamental 1952 sampai 1962. Dan kemudian pemilu 1955 melahirkan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyuni, dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tinggi berupa 1. Gerakan separatis pada tahun 1957, 2. Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam. Pembubaran Orde Lama. Demokrasi terpimpin yang dipraksarai oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan pelanggaran dan menghalangi konsep dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bukan hanya karena intervensi penuh diri legislatif dan peradilan, tetapi juga pelanggaran partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno seperti Masyuni dan Partai Sosial Indonesia dibubarkan dan Sultan Syahrir kemudian dibuang ke Swiss sampai kematiannya pada tahun 1966, serta lembaga pers dan seni yang menantang Presiden Soekarno untuk berkonflik dengan PKI, seperti Harian Panji Masyarakat dan Budaya Aktivis yang tergabung dalam Menikebu juga dilarang. Pembubaran Orde Lama. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah paling gelap bagi bangsa Indonesia, Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI sebagai tambahan untuk mengakhiri era demokrasi terpimpin serta memulai fase diktatoran baru. Diktatoran Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut era demokrasi Pancasila. Kelebihan dan kekurangan Orde Lama. Kalau kelebihan pada masa Orde Lama yaitu
1. Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. 2. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat. 4. Dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya. Kekurangan pemerintah pada masa Orde Lama. 1. Banyaknya terjadi pemberontakan. 2. Seringnya terjadi penggantian kabinet. 3. Terjadinya krisis ekonomi. 4. Munculnya gerakan G30 PKI yang sangat merugikan bangsa Indonesia. 5. Era demokrasi terpimpin, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borgis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. Gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.